Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di channel YouTube GBI Point Square di dalam ibadah Minggu tanggal 6 Juni 2021. Apa kabarnya saudara? Saya yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan dan jangan lupa menjaga kesehatan. Saudara, untuk mendukung pemerintah di dalam pemberantasan rantai COVID-19, kembali saya mengingatkan untuk kita semua untuk selalu menjaga dan menaati protokol kesehatan pemerintah, yaitu dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Firman Tuhan pagi hari ini dibawakan oleh hambanya yang sungguh luar biasa, yaitu Bapak Andreas Eko Nugroho, dengan tema yang pastinya akan memberkati kita semua, yaitu Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan. Puji Tuhan saudara, rumah doa masih dapat kita lakukan dan kita ikuti setiap hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 8 melalui Zoom online, ataupun bisa mengikutinya melalui halaman Facebook GBI Point Square. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang sungguh rindu untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kul GBI Point Square masih dapat kita ikuti melalui Zoom online. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang rindu dapat mengikuti di salah satu dari 6 wilayah Kul yang tertera di layar saudara masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat transfer langsung melalui rekening GBI Point Square ataupun scan melalui QR Code yang sudah tertera. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali dapat Tuhan Yesus berkumpul Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan, sekalipun melalui online Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, berkatilah Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Tuhan Yesus berikan hikmat bagi mereka, bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Bila roh takut akan Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan yang senantiasa ada buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Insinyur, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nutora Harjo beserta keempat wakilnya. Kami berdoa juga Tuhan buat Gembala Rayon kami di Rayon 1H, Bapak Budianto Totong Tuhan beserta wakilnya. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Gembala kami di Point Square Tuhan,
Bapak Pendeta Suardi Tuhan beserta wakilnya Tuhan, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kesehatan Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemberitaan firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Andreas Eko Nugroho Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Bapa, kami percaya setiap kami yang sakit akan disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat akan dilegakan, karena kami punya Tuhan dan Allah yang luar biasa yang sungguh memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami hari ini dan seluruh kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang akan menuntun dan memimpin setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya.
Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Apapun masalah, apapun problemanya, kita tahu Dia Allah yang menyediakan jalan keluar buat setiap kita. Tetap percaya, pasti ada jalan yang disediakan Tuhan buat setiap kita. Amin, haleluya. Yang percaya boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan.
Dia dahsyat, haleluya. Amin. Kami sungguh percaya dan tetap memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, Engkau berada di samping kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada jawaban di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kembali katakan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh yeah, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari sama-sama kita datang di hadirat-Nya, bawa korban syukurmu, penuhi bait-Nya dengan ucapan syukur, bawa yang terbaik di hadapan-Nya. Kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Kaulah satu-satunya jawaban kemenangan. Haleluya. Inaralayasan, diaralabaralamayasatu. Haleluya. Iaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Urabayasan, diaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh Tuhan, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hey, shalalabaralabaralabar. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yes, Engkau dahsyat. Haleluya. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, biarlah keluar dari mulut ini selalu penyembahan dan pujian bagi nama-Mu. Karena Engkau layak menerimanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, atmosfer di sekitar kami akan berubah Tuhan.
akan mengubah suasana kami Tuhan Yesus. Suasana Tuhan yang berduka cita, Engkau ganti menjadi tari-tarian dan sukacita kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Allah buat setiap kami. Amin. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua akan menjadi orang yang benar. Angkat kedua tanganmu, katakan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kembali katakan lagu ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua akan menjadi orang yang benar. Haleluya! Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan lebih dahsyat. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, tepuk tangannya di atas kepala, katakan sukacita pujian. Di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Yang percaya kehidupan kita dilawat oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya, katakan amin. Amin. Haleluya. Saat ini mari siapkan hati setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Bapa Surgawi buat setiap kami mengerti Tuhan, bahwa rencana-Mu indah buat setiap kami, bahwa rencana-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Oh Bapa Surgawi,
buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu karena rencana-Mu indah bagiku. Kembali katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Oh Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu indah bagi. Katakan semuanya, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu indah bagi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu indah bagi. Karena rencana-Mu indah bagi. Karena rencana-Mu indah bagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Rayon 1H. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh menjadi pelita yang kuat atas hidup kami, menerangi setiap langkah kami, meneguhkan langkah
kami, mengokohkan iman percaya kami, untuk kami tetap berpegang teguh dan pengharapan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadikan kami untuk tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan ini. Dan biarlah firman-Mu membuat kami semakin percaya bahwa di tengah situasi keadaan apapun ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ada Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kami. Ada Tuhan Yesus di pihak kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus meneguhkan, melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan membuat kami semakin bersukacita apapun keadaan kami tetap bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Sebab kami yakin rancangan Tuhan hari esok penuh harapan atas kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, dan akar bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, lawatan Roh Kudus terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang putus asa bangkit dengan pengharapan yang baru. Sebab kami percaya tidak ada yang dapat membendung dan membatasi kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Rayon 1H, dalam kesempatan yang indah, hari ini saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema Tuhan hadir di setiap musim kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, musim kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah berbicara tentang keadaan yang silih berganti, situasi yang silih berganti, kondisi yang silih berganti yang seringkali mewarnai perjalanan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya landasi dari Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayat ini ingin menegaskan bahwa selama bumi di mana manusia berpijak, di mana saudara dan saya hidup di dalamnya, maka bumi juga akan mengalami situasi, kondisi, musim, cuaca yang silih berganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada musim menabur dan ada musim menuai, tetapi juga ada dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, musim dalam kehidupan juga akan tetap mewarnai dan menghiasi dalam perjalanan hidup setiap manusia. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya sedih, ada waktunya senang, ada waktunya berjumpa, ada waktunya berpisah. Ada waktunya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita kekenyangan tapi juga ada waktunya kelaparan, kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, termasuk juga di dalam tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan yang di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara juga masuk dalam musim-musim kehidupan. Saya ambil contoh yang pertama berkenaan dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Yusuf di rumahnya, dia menjadi anak kesayangan daripada Yakub. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing domba di rumput yang hijau, Bapak Ibu Saudara, ternyata itu menjadi titik balik musim yang berubah atas kehidupan Yusuf. Yusuf ingin dibunuh oleh saudaranya, nggak jadi, dilemparkan ke dalam sumur. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dari orang yang merdeka menjadi budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Bapak Ibu Saudara, berubah 180 derajat. Dari musim tanah yang hijau menjadi padang gurun yang gersang, Bapak Ibu Saudara. Hampir 11 tahun Yusuf ada di rumah Potifar, begitu naik. Bapak Ibu Saudara, dengan posisi yang dipercayakan segala sesuatunya oleh Potifar, ternyata Tuhan izinkan lagi musim yang menyakitkan, musim yang pahit kembali atas Yusuf. Dia difitnah dan akhirnya dia harus masuk penjara, 2 tahun di penjara Mesir, Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengalami musim yang silih berganti. Demikian juga Yosua. Yosua juga mengalami musim, Bapak Ibu Saudara, ketika dia harus keluar dari Mesir, berjalan di atas padang gurun, dan pada waktunya padang gurun yang gersang, padang gurun yang panas, dikatakan musim kemarau. Akhirnya ada waktunya juga Yosua masuk ke tanah Kanaan. Musim yang berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Daud demikian.
Ketika Samuel mengurapi Daud dan memberitahukan bahwa dia akan menjadi raja, kemudian Bapak Ibu Saudara, Daud seolah-olah masuk dalam musim yang enak, musim yang manis. Diurapi oleh Samuel, Daud melepaskan Saul dari kerasukan roh jahat. Daud membunuh Goliat. Daud berhasil di segala medan peperangan sampai akhirnya Daud menjadi panglima perang. Bahkan lebih lagi Daud menjadi menantu Raja Saul. Tapi ketika musim berganti 180 derajat, Daud kehidupannya berbeda sama sekali. Yang tadinya tinggal di istana dengan segala fasilitas dan kemewahan. Sekarang Daud harus lari meninggalkan istana, bahkan tinggal di gua-gua. Dia harus minta roti kepada salah seorang imam, bahkan dia memerankan orang yang gila ketika ada di kota Ai. Pura-pura gila sampai seperti itu. Musim yang berbeda, tetapi juga ada waktunya Daud diangkat Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Saya beri contoh lagi Daniel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Daniel dipilih untuk menjadi pramusaji raja, lalu Daniel menetapkan diri untuk berpuasa. Yes, Bapak Ibu Saudara, Daniel diberikan Tuhan 10 kali kepandaian lebih daripada yang lainnya. Musim yang indah, akhirnya Daniel masuk sebagai salah seorang cendekiawan di kerajaan Babilonia. Musim berganti ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi dan dia lupa apa itu mimpinya, dan dia juga pengen tahu mimpinya itu dan apa artinya. Sehingga kelompok cendekiawan termasuk Daniel, kalau tidak bisa memberitahukan dan mengartikan mimpinya, maka mereka semua akan dipenggal kepalanya, termasuk Daniel. Masuk di musim lembah kekelaman yang sulit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Apalagi juga dalam tokoh perjanjian baru, Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 12. Dikatakan firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan. Musim-musim yang sulit, musim-musim yang pahit, musim-musim yang sukar. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Musim yang enak, musim yang manis, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Jadi Paulus pun juga mengalami warna-warni musim, dalam ada waktunya dia mengalami kekenyangan. Haleluya. Tapi ada waktunya dia mengalami kelaparan, ingin makan tidak ada makanan. Bapak Ibu Saudara, waktunya makan tidak ada makanan, sehingga dia harus ada dalam posisi kelaparan. Dan dia berkata baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, inilah fakta dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita menarik kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, musim apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Saya tidak tahu yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Bisa saja engkau sedang ada di padang gurun yang gersang, yang kering, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja engkau sedang ada di lembah yang kelam. Bisa saja engkau sedang ada di tengah-tengah badai topan kehidupan yang dahsyat yang sedang menghantam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja engkau di dalam keadaan yang tidak pernah kau harapkan dan kau inginkan dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menyertai anak-anaknya di tengah musim apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin kau juga sedang mengalami kekeringan rohani hari ini. Masa-masa yang sulit dalam hidup ini, tekanan yang hebat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang tetap beribadah kepada Tuhan, saudara yang tetap menyembah Tuhan, saudara yang tetap mengandalkan Tuhan, saudara yang tetap berdoa di hadapan Tuhan, engkau yang tetap bersekutu dengan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, walaupun kita ada dalam keadaan yang tidak pernah kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan ini. Tuhan tetap setia memegang kehidupan kita. Tuhan tetap setia menyertai langkah kita. Tuhan tetap hadir di tengah situasi, kondisi, keadaan apapun. Musim apapun. Walaupun musim yang baik, sekalipun termasuk musim yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama bumi masih ada, maka musim-musim yang berganti itu akan tetap ada di dalam dunia ini. Termasuk juga saudara dan saya sebagai orang percaya juga akan diwarnai, juga akan mengalami musim-musim yang berganti dalam perjalanan hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus,
Dalam kesempatan yang indah hari ini saya ingin menyampaikan 3 ciri orang yang mengerti bahwa Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupannya. Saudara dan saya harus yakin hari ini apapun keadaan kita, walaupun jauh dari harapan kita, jauh dari cita-cita, walaupun jauh dari apa yang firman Tuhan janjikan, tetapi kita tak percaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir dalam pelayanan kita, hadir dalam pekerjaan kita, hadir dalam segala aktivitas kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena tangannya selalu setia untuk memegang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ciri yang pertama, orang yang hidupnya disertai Tuhan di dalam musim apapun. Maka yang pertama adalah apapun musim dalam hidupnya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudara yang menyadari bahwa situasi apapun dalam hidupmu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ini ciri orang-orang yang meyakini, orang-orang yang merasakan bahwa Tuhan hadir dalam musim-musim kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya membacakan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah situasi atau posisi atau keadaan orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi kita tahu bahwa selama bumi ini masih ada, maka musim panas, musim hujan, musim kering, dan musim penghujan itu datang tetap akan mewarnai dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga dengan orang-orang yang ada. Maka orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya hanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dia akan dibuat oleh Tuhan sekalipun di sekelilingnya. Situasi kondisi yang ada, musim yang terjadi atas hidupnya. Musim yang buruk, musim yang tidak baik, keadaan yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan datangnya panas terik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga ketika sedang ada di dalam tahun-tahun yang kering, kita tahu dengan situasi kondisi yang ada hari ini. Pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara, itu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Baik itu pengusaha, profesi apapun terpengaruh, ekonomi terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Banyak sendi-sendi kehidupan yang hari ini Bapak Ibu Saudara terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah seperti tahun yang kering hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Musim seperti tahun yang kering, yang tidak berhenti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan orang yang mengerti, orang yang Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan, mempercayainya tetap hadir di dalam kehidupannya. Orang yang mengharapkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Maka di tengah musim yang kurang baik, tengah-tengah musim yang buruk, kejadian-kejadian seperti digambarkan, tanah yang kering, panas terik, kondisi sosial yang ada, ekonomi yang ada hari ini. Tetapi orang yang mengharapkan Tuhan, dia seperti orang yang ditaruh Tuhan di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air sehingga daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tentunya kalau kita melihat buah di sini, terutama di tahun integritas ini adalah buah dalam kehidupan kita, buah roh Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan bukan berarti dia bebas dari musim yang buruk. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan bukan berarti dia tidak punya pergumulan, tidak punya persoalan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan bukan berarti tidak punya kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengharapkan Tuhan, dia seperti batang air yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun sekelilingnya dalam keadaan kering kerontang,
padang gurun yang gersang. Dan itu waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tahun yang kering dikatakan mungkin bertahun-tahun. Haleluya, sudah setahun lebih hari ini kita sedang berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya dalam situasi kondisi keadaan apapun. Yang utama adalah menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah roh, integritas kita yang semakin serupa, segambar, sehati dengan Yesus Kristus. Sehingga apapun keadaannya, saudara dan saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap benar di hadapan Allah. Tetap mengharapkan Tuhan. Dan ketika engkau berdoa karena dalam posisi sikap hati yang benar, jiwa yang benar, pikiran yang benar, perbuatan yang benar, doamu dan doaku penuh kuasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ciri yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah musim kehidupan. Adalah orang itu mengharapkan Tuhan dalam situasi apapun. Maka Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun tidak membuat mereka hilang pengharapan. Saya memberikan sebuah contoh suatu saat di dalam Daniel 3 ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi musim yang buruk dalam hidupnya. Dia harus menggugurkan iman percayanya kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan. Dan dia harus diperhadapkan dengan dapur api kalau tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ini suasana yang sangat mencekam Bapak Ibu Saudara. Antara hidup dan mati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini perintah raja jadi tidak ada satupun manusia yang menolong. Tetapi hebatnya Sadrak, Mesak dan Abednego tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan ketika dia menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, bukan berarti kesulitan. Tidak, dapur api justru semakin dinyalakan 7 kali lipat. Bahkan orang yang menyalakan dapur api itu mati Bapak Ibu Saudara. Maka di hadapan Sadrak, Mesak, Abednego sudah pasti ada kematian Bapak Ibu Saudara. Dan begitu mereka dilemparkan ke dalam dapur api, ternyata di dalam dapur api ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tetap menyertai mereka. Kalau hari ini saudara dan saya seolah-olah atau sungguh dalam situasi, dalam dapur api panas, kering, kerontang, gak nyaman, gak enak kondisimu. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan tetap menyertai kita. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Orang, Bapak Ibu Saudara, ciri yang kedua, apapun musim dalam hidupnya, maka orang itu tetap menabur kebaikan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang meyakini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan hadir di setiap musim kehidupannya, maka Bapak Ibu Saudara yang kedua, dalam musim apapun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, orang itu akan tetap menabur kebaikan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir buat diri kita sendiri, ngapain mesti harus berbuat baik lagi, menabur kebaikan. Kita saja sudah susah, kita saja sedang di tengah badai, kita saja sedang mengalami kesulitan. Ya, kita sendiri, keluarga kita sendiri juga sedang dalam keadaan lembah kekelaman. Kita sendiri juga sedang dalam keadaan badai hebat menghantam Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita seringkali berpikir untuk nolong diri sendiri aja susah. Apalagi mau menolong orang lain, keluarga orang lain. Apalagi mau menabur yang baik. Tapi saya mau katakan Saudara, dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika tidak, kita akan menjadi lemah. Janganlah jemu-jemu untuk tetap berbuat baik. Orang yang meyakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupannya. Maka yang kedua dicirikan, tidak jemu-jemu untuk tetap berbuat baik. Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kejadian yang menimpa kita di luar kendali kita. Di luar prediksi kita. Di luar kemauan atau di luar kontrol dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kejadian tidak kita harapkan bisa tiba-tiba melanda hidup kita, keluarga kita. Kita pengennya segera berubah. Musim kering, musim panas, musim yang tidak enak, musim yang pahit ini segera berubah, segera berlalu. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara,
kita diizinkan untuk menunggu sesuai dengan waktu Tuhan, Bapak Ibu. Kayaknya udah lama ini. Musim ini terus ada di dalam kehidupan saya. Saya mau segera. Musim panas ini berubah menjadi musim yang sejuk, musim yang semi. Saya mau segera musim yang kering ini berubah menjadi musim hujan yang lebat. Musim kering dalam kehidupan, dalam pekerjaan ini berubah menjadi hujan yang lebat. Hujan berkat, hujan roh Tuhan, maunya kita begitu, saudara. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, kenyataannya tidak berubah. Tidak berubah. Satu contoh kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 26. Seorang anak Tuhan yang bernama Ishak, Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham sudah meninggal, maka janji Allah tentang berkat turun kepada Ishak. Ishak juga mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya, apalagi waktu itu tahun-tahun kekeringan begitu melanda dengan hebat. Tetapi ketika Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham, maka Tuhan menyertai dia dan membuat sumur itu menyemburkan air. Haleluya! Ishak dan keluarganya dan semua orang-orang pengikutnya, gembala-gembala ternaknya bersuka cita karena dia menemukan sumber air yang menyembur dengan banyak. Yang tadinya musim kering berubah menjadi musim, wow, haleluya, ya, kelimpahan air, Bapak. Tapi tidak beberapa lama sumur itu diminta oleh penduduk setempat. Sehingga Ishak harus pergi, Ishak harus meninggalkan tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Ishak bisa mempertahankan karena dia merasa saya yang menggali sumur, saya yang melakukannya, saya yang mendapatkannya. Tetapi kenyataannya Ishak menabur kebaikan. Dia tinggalkan sumur itu, berarti Ishak juga kembali lagi ada di dalam musim yang kering. Dia tidak tahu kapan akan mendapatkan sumur yang membual airnya. Dia tidak tahu kapan keadaannya akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya, dia menemukan kembali satu tempat, Bapak Ibu Saudara, dan dia gali kembali, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata sumur yang dia gali menyemburkan air kembali. Wow, luar biasa. Sehingga dari air sumur itu yang menyembur, Bapak Ibu Saudara, ternak-ternaknya Ishak dapat minum dengan baik sehingga diberkati oleh Tuhan, sehingga itu membuat cemburu lagi orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka mengusir Ishak lagi untuk supaya meninggalkan sumur itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Ishak harus meninggalkan sumur itu, maka Ishak kembali dalam keadaan musim yang kering, keadaan yang gersang kembali. Tetapi Ishak tetap menabur, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan akhirnya kita tahu bahwa Ishak diberkati oleh Tuhan. Tetaplah menabur. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, saya tegaskan sebagai hamba Tuhan. Tetaplah menabur perbuatan-perbuatan yang baik. Menabur dengan apa yang ada pada kita. Percayalah, kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan juga perkara yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Menabur, menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk mengalami sesuatu yang lebih lagi bagi Tuhan. Menabur, membuat kita dipercayai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Menabur, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang musim yang kering seperti ini, Bapak Ibu Saudara, membuat kita akan melihat mukjizat Allah seperti yang dilakukan oleh Ishak. Di tempat yang kering, di situasi yang kering, daratan yang kering, keadaan yang gersang, Allahmu dan Allahku sanggup menyemburkan air yang besar di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Haleluya. Saya yakin dan percaya. Dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kalau engkau tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Supaya kita tetap menabur yang baik bagi kerajaan Allah. Bagi jiwa-jiwa, bagi pelayanan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah situasi kegersangan dan kekeringan, Allah akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Sebab kalau kita tidak menabur dengan situasi yang seperti ini, lalu musim ini akan membuat kita menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh sebab itu yang kedua, Ishak tetap menabur. Sekalipun situasinya seperti itu. Dan dia pergi kembali. Dia menggali lagi air. Dan Tuhan membuatnya apa yang dia gali. Menyemburkan air yang besar. Sehingga Ishak dan keluarganya. Dan semua orang yang ada di sekitarnya. Diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apapun musim dalam hidupnya. Dia tetap percaya Tuhan merencanakan yang terbaik atas hidupnya.
Orang-orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang meyakini bahwa Tuhan hadir di setiap musim kehidupan dalam keadaan apapun. Maka yang ketiga, dia tetap memiliki sikap hati yang percaya. Haleluya. Bahwa musim buruk pun, musim yang tidak baik pun, dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Musim hujan atau musim kering, musim panas atau musim semi Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan kekenyangan atau dalam keadaan kelaparan Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan kelimpahan atau dalam keadaan kekurangan Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah fakta dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Selama kita bernapas, maka Alkitab tidak pernah menjanjikan engkau akan bebas dari pergumulan dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini, kalau ada pada waktu itu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dia menyerah, dia berputus asa. Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan ada orang-orang sukses hari-hari ini. Saya yakin dan percaya di dalam Alkitab juga demikian. Kalau kita temukan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dia menyerah ketika di tengah musim yang buruk dalam hidupnya, musim yang kurang baik dalam hidupnya. Maka kita tidak akan pernah menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah perjalanan hidup. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan. Mungkin engkau ada yang menangis hari-hari ini, tapi engkau juga ada yang menari hari-hari ini. Haleluya. Engkau ada yang meratap hari-hari ini, tapi juga engkau ada yang bersuka cita hari ini. Engkau sedang berdiam diri, engkau sedang merasa sunyi, sepi dalam kehidupan. Atau engkau juga sedang merasa seolah-olah engkau difitnah, namamu dihancurkan. Engkau juga sedang disingkirkan atau posisimu sedang ada di lembah. Di tengah badai, Bapak Ibu Saudara, percayalah semuanya direncanakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kejadian di tengah-tengah musim yang tidak baik menurut kita, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan sarana, cara Allah memproses, mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, membentuk kita dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadikan kita sebagai bejana yang berkenan, menjadi alat kemuliaan di era Pentakosta yang ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Saya yakin dan percaya, Allah juga sedang mempersiapkan, Allah juga sedang memperlengkapi saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya di era Pentakosta ketiga dan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedalaman kita dengan Tuhan juga akan menentukan bangunan kekuatan kita di atasnya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya seperti pesan Tuhan disampaikan oleh gembala pembina kita di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Justru kebaikan apa yang kita perlu supaya kita semakin dalam dengan Tuhan. Semakin banyak tinggal dalam hadirat Allah. Semakin banyak memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu seperti sebuah pondasi yang membuat kita memiliki pondasi kehidupan, pondasi kerohanian ini semakin mendalam, semakin kokoh, semakin kuat. Ketika engkau dihantam oleh badai, topan, dan musim yang buruk, engkau tidak goyah, engkau tidak roboh, tetapi engkau tetap tegak berdiri di dalam kebenaran bersama Yesus Kristus Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendatangkan kebaikan, kita harus percaya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi hari ini bagianmu dan bagianku adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berdoa di hadapan Allah. Dengan peka mendengar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang pelik dan sulit ini. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, kalau ada orang-orang zaman dulu yang menyerah di tengah kesulitan, maka hari ini kita tidak akan menemukan orang-orang yang berhasil. Kalau ada anak-anak Tuhan di dalam Alkitab yang menyerah di tengah-tengah kesukaran, maka hari ini kita tidak akan membaca teladan-teladan anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab.
Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, mempersiapkan dirinya, memperlengkapi dirinya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, apapun musim dalam kehidupan yang sedang melanda kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Dan saya yakin dan percaya Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, sekalipun kau ada di tengah padang gurun yang gersang. Bangsa Israel tetap mengalami mukjizat setiap hari dengan mana yang turun dari surga. Bangsa Israel tetap mengalami mukjizat di tengah-tengah gunung batu, maka keluar air, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah lautan yang luas dan dalam bisa disibakkan oleh Tuhan. Apapun musim yang sedang terjadi dalam hidupmu, sekalipun kau seolah-olah di tengah-tengah kegersangan, Allah bisa membuat yang gersang itu menjadi kebun dan akhirnya juga menjadi hutan yang lebat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tetaplah memiliki keyakinan, pengharapan, kepercayaan. Tuhan Yesus tetap menyertai kita apapun musim yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami percaya penuh Engkau Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu tetap setia menyertai kami, menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah situasi, musim, keadaan apapun, Bapa, kami tetap percaya Engkau tetap setia menyertai kami. Tangan-Mu tetap memegang kehidupan kami. Hidup kami tetap ada dalam genggaman-Mu, bahwa Engkau sedang merencanakan hari depan yang penuh harapan atas kami. Oleh sebab itu, apapun musim yang sedang melanda hidup kami, Bapa, biarlah kami tetap, haleluya, mengharapkan Engkau atas situasi, keadaan, kejadian apapun. Kami tetap mengarahkan mata hati rohani kami berpengharapan kepada Yesus Kristus. Sekalipun tahun-tahun kering ada di dalam kehidupan kami, keadaan yang kering ada dalam kehidupan kami, Tuhan akan menempatkan kami seperti sebuah batang di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau dan akan tetap menghasilkan buah. Tentunya buah kehidupan, buah pelayanan, buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Engkau akan menikmatinya dalam kehidupan kami. Kami juga akan tetap menabur. Dan kami akan melihat di tengah-tengah situasi musim kekeringan, kegersangan. Ketika kami tetap menabur kebaikan, maka kami juga tetap percaya Tuhan akan menunjukkan dan menyatakan kuasa dan mukjizatnya seperti apa yang dialami oleh Ishak. Demikian juga biarlah dalam situasi kondisi apapun kami tetap percaya Tuhan sedang merencanakan yang terbaik atas hidup kami. Walaupun kami belum mengerti musim-musim yang Tuhan izinkan melanda hidup kami, keluarga kami. Tetapi pagi hari ini, biarlah keyakinan dan kepercayaan kami kokoh. Di balik itu semuanya, Yesus merencanakan kebaikan bagi kami. Dan kami temukan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan atas anak-anak Tuhan yang tidak menyerah, yang tidak putus asa di tengah musim-musim kemarau dalam kehidupannya. Dan mereka menjadi orang-orang, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Khususnya hari-hari ini kami percaya di era Pentakosta ketiga, Engkau sedang memproses kami, Engkau sedang mempersiapkan kami lewat keadaan, lewat situasi, lewat kejadian, lewat masalah, lewat pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau sedang memperlengkapi kami, memproses kami, mempersiapkan kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin dipenuhi oleh Roh Kudus di era Pentakosta ketiga untuk menuntaskan amanat. Biarlah juga hamba-Mu berdoa di Rayon 1H terjadi ledakan rohani, anak-anak Tuhan dipakai luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam setiap langkah kehidupannya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil karena penyertaan Yesus dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu di gereja Bethel Rayon 1H. Semua kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Apapun musimnya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menggarapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada saat yang tercurah menyertaimu, memberkatimu, mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, tepuk tangannya di atas kepala, katakan sukacita pujian